Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mendeploy aplikasi Point of Sales berbasis Laravel 12 ke Cloud Panel ya. Jadi kita akan belajar deploynya supaya bisa diakses secara public project atau aplikasinya. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi repository GitHub-nya aja. Bisa kunjungin github.com /point-of-sales. Dan nantinya juga akan disertakan ya link repository GitHub-nya. Jadi di sini juga ada dokumentasi singkat ya terkait projectnya serta cara install di localhost dan cara install di Cloud Panel ya, step by stepnya. Oke, pertama-tama teman-teman harus mendownload dulu ya sesuai yang di step nomor 1. Download source code ini dan upload file zip-nya ke site Cloud Panel. Nah, ini kita download dulu. Pilih yang download zip. Oke, kita save. Nah, lalu teman-teman bisa pergi ke cloudpanel.arateknologi.id ya. Lalu login dengan akun masing-masing yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya ini belum selesai terdownload ya. Kalau misalnya udah selesai terdownload, di sini teman-teman bisa langsung add site aja atau tambah domain baru. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Karena project kita ini berbasis Laravel 12, maka pilih yang PHP site. Nah, lalu untuk bagian application kita ganti ya, jangan generic, sesuaikan dengan Laravel dan versinya, yaitu Laravel 12. Nah, untuk domainnya kita bisa namain aja post.arateknologi.id. Nah, lalu untuk versi PHP-nya yang latest atau yang terbaru 8.3. Nah, di sini akan otomatis terbuat site user dan site user passwordnya. Nah, ini nantinya berguna akan kita pakai ya untuk login melalui SSH agar bisa masuk ke servernya, karena nanti kita akan membutuhkan masuk ke server melalui SSH untuk konfigurasi lebih lanjut seperti menginstal package PHP-nya dan Node.js-nya. Ini teman-teman bisa dicatat aja dulu, ditaruh di catatan untuk site user dan site user passwordnya. Kalau misalnya udah dicatat, bisa langsung create aja. Tunggu beberapa detik. Nah, kalau misalnya udah berhasil terbuat, di sini akan otomatis ada subdomain post.arateknologi.id. Kita masuk ke sini, kita klik. Nah, lalu kita buat database dulu ya. Pilih ke tab database ini karena aplikasi kita membutuhkan database. Lanjut klik add database. Nah, database name-nya ini untuk nama database project kita ya. Namanya bisa bebas, tapi kalau bisa disesuaikan dengan nama projectnya. Misalnya di sini postdb, saya namain postdb ya, atau post database. Untuk database username-nya bebas saja, sesuai teman-teman ya. Nah, di sini akan otomatis mengenerate database passwordnya, database user passwordnya. Nah, ketiga kredensial ini nanti kita akan perlukan untuk konfigurasi di file .env Laravelnya, biar project Laravel kita bisa connect ke database ini. Nah, sebelumnya teman-teman bisa catat dulu. Kalau mau generate ulang bisa klik ini aja, generate new password. Kalau misalnya udah dicatat bisa klik add database. Nah, kalau misalnya udah seperti ini akan otomatis terbuat ya database-nya. Nah, untuk database-nya by default Cloud Panel menggunakan database MySQL ya, karena di sini ada port 3306, yang mana port 3306 itu adalah port default dari MySQL atau MySQL.
Oke, lanjut ke bagian tab File Manager. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di video tutorial Cloud Panel, nantinya kita akan menaruh source code project kita ini di dalam folder htdocs. Nah, lalu ke folder subdomainnya, lalu pergi ke folder public. Nah, di sini udah ada file index.php ya, bawaan dari Cloud Panel. Ini bisa kita hapus saja karena kita nggak pakai juga. Terus kita upload file zip-nya ke dalam sini. Caranya klik add new, upload file. Bisa pilih yang file zip yang sebelumnya di-download di repository GitHub ini. Oke, sip. Kalau misalnya udah terupload, bisa kita ekstrak aja nih zipnya. Ekstrak. Nah, lalu file zipnya bisa kita hapus karena udah nggak digunain lagi. Nah, jadi source code kita ada dalam folder point of sales main ya. Masuk lagi. Nah, sekarang kita akan pindahkan seluruh source code yang ada di sini ke dalam folder public sini, ke dalam root projectnya atau root folder ya. Caranya bisa di Ctrl A aja, lalu klik kanan, kita cut, lalu pindah ke folder public sini, lalu klik kanan lagi, kita paste. Nah, ini kan otomatis langsung memindahkan semua ya. Lalu di sini karena ini udah kosong, kita bisa hapus saja, delete. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat file.env untuk mengkonekkan database yang tadi sebelumnya kita buat ya. Caranya di sini kan ada file.env.example ya. Kita copy aja, lalu paste di sini juga. Nah, nanti di paling bawah akan muncul file.env-copy.example. Ini kita rename jadi namanya .env aja tanpa example lagi. Nah, kita double klik biar ngebuka file. Nah, pertama untuk settingan app debugnya kita jadikan false, karena kalau udah di production atau udah di public, website nggak boleh menampilkan error development ya. Nah, selanjutnya kita balik ke settingan sini, database connection. Jadi untuk database connection, DB host dan DB port ini biarin by default aja seperti ini, karena DB connection udah benar ya MySQL, karena kita pakai MySQL. Lalu untuk DB hostnya 127.0.0.1 yang mana ini akan buka koneksi di dalam server itu sendiri ya. Lalu portnya benar 3306. Nah, yang kita akan ubah di sini bisa DB database, username dan passwordnya sesuai yang tadi kita buat sebelumnya. Jadi kita ganti, sesuaiin. Oke, kalau udah bisa langsung di save aja, lalu bisa di close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menginstal ya library serta melakukan migrasi dan seeding database. Caranya kita harus masuk ke SSH ya, harus masuk ke servernya. Caranya seperti apa? Kita lihat dulu panduannya di sini. Nah, untuk step nomor 1 udah selesai, upload file zip-nya ke Cloud Panel, lalu ke step nomor 2 SSH ke server. Langkahnya buka command prompt atau PowerShell dan jalankan perintah ini ya. Jadi untuk teman-teman yang di Windows bisa buka command prompt atau PowerShell-nya, lalu jalanin perintah ini. Nah, kita copy, nah kita jalanin, kita paste di terminal PC teman masing-masing. Nah, untuk yang menggunakan OS Linux seperti saya ini bisa ditambahin sudo ya di depannya. Nah,
Nah, kita bisa ganti user site ini sesuaikan dengan ini ya, yang tadi user yang pertama kali tadi pas kita buat site baru. Lalu untuk IP servernya kita ganti dengan kita ganti dengan 157.66.35.79. Lalu kita enter aja. Nah, nanti akan munculkan prompt password ya. Kita masukkan password yang tadi kita udah simpan juga. Nah, kalau misalnya udah seperti ini berarti udah sukses masuk ke server site dari post.arateknologi.id yang sebelumnya udah kita buat. Nah, ini kita clear dulu biar layarnya bersih. Pertama, kita jalanin perintah ls dulu ya untuk memastikan ada file dan folder apa aja di directory saat ini. Nah, berarti kita langsung pindah ke folder htdocs. Caranya gimana? Caranya jalanin perintah cd nama folder tujuan. Jadi cd itu artinya change directory ya. Lalu kita ls lagi, kita pindah ke folder post.arateknologi.id. Lalu ke folder public. Nah, nanti kita akan menjalankan untuk menginstal, melakukan migrasi itu di folder ini ya, di root project. Jadi ini tuh lokasinya sama aja kayak di sini nih, kayak di sini. htdocs post.arateknologi/public ya, sama kan? Nah, lalu selanjutnya kita jalanin perintah composer install. Kita copy aja yang di GitHub lalu paste, lalu enter. Ini akan menginstal atau mendownload library atau package yang dibutuhkan di project ini ya. Kita tunggu aja sebentar. Oke, sip. Kalau misalnya udah selesai menginstalnya, lanjut ke perintah berikutnya, php artisan key generate. Kita copy, paste, lalu enter. Oke, sudah sukses. Lanjut, kita akan menjalankan perintah ini ya, php artisan migrate. Nah, apa arti dari perintah php artisan migrate? Artinya adalah akan membuat otomatis table ya ke dalam database yang sebelumnya kita buat. Jadi kan sebelumnya kita buat database. Nah, itu kan database-nya masih kosong ya, belum ada table apa-apa. Jadi ketika kita merunning perintah artisan migrate, itu akan otomatis membuat table-table ya di dalam database kita. Lalu lakuin perintah artisan dbseed. Nah, php artisan dbseed ini untuk melakukan insert data atau masukkan data baru ke dalam table-table yang udah ada ya. Misalnya kayak ini nih, permission seeder, role seeder, ini berarti memasukkan data ke table permission, masukkan data ke table role, user, dan lain-lain. Oke, kalau misalnya udah, karena aplikasi kita ini membutuhkan Node.js, karena kan ini ya, apa namanya, Laravel dan Inertia ya, menggunakan React.js. Jadi kita butuh Node.js untuk merunning aplikasi ini. Kita harus download Node.js dulu. Kita copy aja nih perintah yang pertama nih, baris pertama, lalu dipastekan dan enter. Kita tunggu. Kalau misalnya udah, lanjut ke perintah baris kedua. Kalau misalnya udah, lanjut ke baris ketiga. Nah, ini npm install 20 berarti akan menginstal Node.js versi 20. Nah, kalau misalnya udah, lanjut lagi ke baris selanjutnya, npm use 20. Artinya kita akan menggunakan Node.js versi 20 di server ini. Nah, akan otomatis juga ya include npm versi 10 sekian. Nah, lalu untuk memastikan atau make sure Node.js sudah berhasil terinstall di server kita bisa jalanin perintah node spasi -v. Kalau misalnya outputnya v20 titik sekian berarti tandanya server kita udah berhasil menginstal Node.js nya. Oke, selanjutnya kita lanjut npm install untuk menginstal library atau package yang diperlukan ya, package Node.js. Ini kita tunggu aja npm install,
Kalau misalnya udah, ini biarin dulu aja, abaikan dulu aja. Lanjut ke npm run build. Ini akan membuild JavaScript, file JavaScript serta CSS-nya. Jadi kalau misalnya udah di public atau production, kita nggak perlu melakukan npm run dev lagi ya, karena ini environment-nya udah di public, jadi cukup npm run build. Nah, seharusnya kalau udah selesai, domain ini udah bisa dibuka ya di browser gitu. Tapi sebelum itu masih ada satu konfigurasi lagi yang terakhir, yaitu mengarahkan web server Nginx kita ke folder public ini. Nih, ke dalam folder public ini. Karena pada saat Laravel sudah di environment production atau public, maka kita harus mengarahkan web server Nginx ke folder public ini. Jadi ini tuh seperti bootstrap filenya Laravel lah ya. Jadi dia titik masuknya ada di folder public terus index.php ini. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa masuk ke tab setting sini. Nah, kita ini kan by default masih mengarah ke /public ya. Itu berarti sama aja kayak di Redux. Nah, masih di public sini. Kita harus masuk ke public, folder public yang kedua yang di sini. Berarti tinggal kita tambahin aja /public. Kalau misalnya udah, bisa di save. Nah, seharusnya ini udah bisa ya dibuka domainnya. Kita klik aja domainnya. Nah, kalau misalnya ada warning kayak gini, connection is not private, ini karena kita belum setup SSL ya atau HTTPS-nya. Ini biarin aja dulu. Ini bisa klik advance, lalu proses. Nah, aplikasi sudah berhasil di deploy ya di public. Jadi udah running dengan baik ya. Di sini ada fitur login juga. Nah, untuk loginnya pakai akun apa gitu. Nah, caranya teman-teman bisa lihat gitu di repositorinya. Lalu di bagian ini nih, database, lalu seeders. Pilih yang user-seeder.php. Karena tadi kita melakukan PHP artisan DB seed ya, yang mana memasukkan data ke sebuah table ya. Nah, di sini ada akun administrator dan akun kasir. Kita coba login pakai akun kasir menggunakan email ini dan passwordnya password juga ya. Passwordnya password. Masuk. Nah, kurang lebih untuk dashboardnya seperti ini, dashboard adminnya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman tutorial untuk mendeploy project Laravel 12 ke Cloud Panel. Nanti teman-teman bisa lihat aja, kalau misalnya lupa perintah-perintahnya udah ada di GitHub repositorinya, cara-cara untuk deploy ke Cloud Panel serta kalau mau menjalankan di lokal. Oke, terima kasih.